Selamat pagi teman-teman Viskom, saya Samuel Widi. Hari ini kita akan belajar bersama tentang produksi fotografi. Dalam hal ini kita akan belajar tentang fotografi produk dan kita akan menekankan di bidang food fotografi. Nah, sebelum kita memotret, kita mesti memahami dulu barang yang akan kita foto itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mesti mempersiapkan propertinya. Properti harus sesuai dan cocok dengan produknya. Nah, ini yang harus ditanyakan. Nanti teman-teman kalau harus bertemu dengan klien, properti itu harus dipersiapkan sendiri ataukah disediakan oleh klien. Karena properti yang bagus itu mahal-mahal, teman-teman, ya. Dalam halnya nanti kita akan jelaskan properti yang akan kita pakai untuk latihan hari ini mahal-mahal. Sehingga kita harus bijaksana di dalam mencari properti, ya. Yang itu yang mesti diperhatikan. Kemudian setelah itu kita mulai menata tentang pencahayaan. Pencahayaan dengan produk itu ditata bersama-sama supaya menghasilkan sebuah output fotografi yang bagus. Nah, sekarang ini tantangan seorang fotografer itu adalah fotografer harus bisa membuat konsep. Yang kedua, fotografer harus bisa menentukan propertinya. Setelah itu harus bisa menjadi stylist. Dan setelah itu harus menjadi fotografer. Dan yang terakhir, dia harus bisa mengedit, ya. Dulu pada zaman saya, semuanya itu masuk dalam kategori sendiri-sendiri, ya. Ada fotografer, ada konseptor, ada food stylist, ada editor. Tetapi sekarang dengan kemajuan zaman dan dengan banyaknya tantangan yang kita hadapi sekarang ini, semuanya one stop. Jadi seorang fotografer seyogyanya mempersiapkan diri untuk bisa mengetahui itu semua. Nah, itu teman-teman, kita hari ini akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan media yang paling sederhana tetapi bisa menghasilkan produk-produk fotografi dengan kualitas yang bagus. Yuk, kita akan coba produksi. Ya, hari ini kita mau mencoba memotret sebuah gelas, ya, yang nantinya kita akan tuang kopi. Nah, pada waktu menuang kopi, kita sedapat mungkin jangan menggunakan gelas lagi, tetapi yang ada ininya. Nah, kita tuang pelan-pelan, ya, sampai secukupnya. Nah, ya, setelah oke, ya. Kemudian kita mau mencoba untuk mendapatkan latar belakang atau background itu menggunakan file komputer, ya. Jadi ini seolah-olah gelas kopi ini ada di tengah-tengah splash smoke yang keluar begitu, ya. Nah, ini kita ambil menggunakan file-file yang ada di Google, ya, atau kita bisa buat desain sendiri. Ini file ini kita bisa buat dengan tanpa batas, ya, tanpa batas, karena seberapa yang bisa kita kreasikan, kita desain, kemudian kita masukkan ke komputer, inputkan outputnya masuk ke monitor TV, sehingga ini bisa menjadi sebuah latar belakang pemotretan kita yang bagus, ya. Ada juga pada waktu kita membuat seperti ini, ya, kita bisa menggunakan pemandangan, ya, pemandangan, bisa menggunakan daun-daunan. Semuanya itu kita bisa kerjakan dengan komputer. Jadi kita tidak perlu menghadirkan fisik, tetapi cuma file. Nah, kita akan coba, ya. Saya menggunakan kamera mirrorless, ya. Seri yang paling lama ini, masih lama sekali, yaitu Sony NEC, ya. Nah, di sini saya menggunakan kecepatan 100, ya. Kemudian bukaan diafragma itu di 5,6. Kemudian saya jalan dengan ISO 3200, ya. Nah, sekarang kita akan ambil gambar ini, ya. Kita shoot. Nah, ini teman-teman hasilnya. Jadi bisa dilihat di sini bahwa ini bisa menghasilkan sebuah foto yang saya bilang ini atraktif, ya. Backgroundnya itu dinamis sekali.
dengan menggunakan file komputer. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan gelas yang transparan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya warna-warna tadi yang ada di background komputer kita ini bisa masuk ke dalam gelas, ya. Coba ya, kita akan keluar, kita akan gunakan dengan gelas yang transparan. Ya, nih, kalau kita lihat, nah, efek gambar ini dia akan masuk ke transparan gelas di sini. Nah, ini juga, ya, dia akan masuk sehingga nanti yang akan tertutup adalah warna yang kita kasih kopi. Nih. Ya, cukup. Nah, kemudian kita akan ambil gambarnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gambar ini, ya, dasar ini, background ini masuk ke apa namanya, piring kecil ini, ya. Bahasa Jawanya tataan, ya. Nah, kita lihat juga bahwa kita menggunakan satu lampu, hanya satu lampu, menggunakan cukup dengan LED. Tetapi lampu ini kita bisa setel, ya. Kalau ini memang kurang terang, ya, kita coba lihat di sini, ya. Kita tambah ini, tambah. Dia sedikit lebih terang. Tetapi kalau terlalu terang, kita bisa gelapkan. Nah, di sini, ya. Semakin gelap, efeknya adalah semakin bagian bawah ini, background ini semakin muncul. Tetapi ketika kita buat semakin terang, ya, dia akan lebih soft, ya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka bagian bawahnya ini agak gelap, sehingga fokus gelas ini bisa terlihat lebih jelas, ya. Sekarang coba ini saya foto. Nah, pada waktu kita membuat pemotretan, kita mengenal yang namanya framing, ya. Framing adalah membuat frame yang ada di dalam kamera kita. Kalau kita lihat di sini, posisi gelas dan tatakan ini buat saya kurang maju, sehingga ini harus saya geser, ya. Jadi kita perlu yang namanya framing, ya, menata. Nah, di sini posisinya oke. Nah, kemudian jangan lupa bahwa kebiasaan cangkir itu pinggirannya, pegangannya itu ada di mana? Ada di sebelah kanan, kecuali kidal di sebelah kiri. Tetapi kebiasaan di sebelah kanan ini harus kita tonjolkan, ya. Jangan sampai kita menyalahi. Nah, ini. Kalau ini kita buang ke sana, boleh nggak? Boleh, tetapi tidak lazim. Ya, lazimnya adalah bahwa ini ada di sebelah kanan dan agak sedikit ke depan. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang kita ambil gambarnya. Nah, ini sebuah gelas kopi dengan background bagian bawah yang cukup atraktif. Ya, ini produksi kita pertama, hanya menggunakan satu lampu, menggunakan kamera mirrorless yang sangat sederhana. Background kita bisa olah menggunakan file komputer yang kita outputkan lewat media TV. Kalau seandainya teman-teman nggak ada TV, bisa juga dengan langsung laptop, ya. Laptop, tetapi karena laptop ini layarnya terlalu kecil, sehingga produk yang masuk di atasnya juga mesti yang ditaruh di atasnya harus menyesuaikan, ya. Ini produksi kita yang pertama. Oke. Ya, ini kalau kayak gini nih dulu ada orang karena penata-kenalan juga anak studio. Ya, kita akan kali ini kita akan belajar lagi memotret dengan flash, ya, dengan flash, ya. Jadi di dalam pemotretan ini saya menggunakan kamera Canon. Kemudian di sini ada trigger. Trigger ini untuk menata flash yang ada di sana dengan flash yang ada di sini. Semuanya kita kerjakan dengan satu trigger di sini. Jadi kita tidak perlu geser ke sana, rubah, terus ke belakang, rubah, enggak. Ini cukup di-on-kan semua. Kemudian nanti kita akan atur ini dengan trigger yang ada di sini, ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita menggunakan pemotretan kali ini, kita menggunakan laptop. Jadi
kita menggunakan program yang namanya Capture One. Ya. Di situ segala sesuatu yang akan kita ambil di sini itu masuknya ke laptop sehingga tidak membebani memori yang ada di kamera kita. Ya. Jadi kita ambil, kemudian masuk ke sana. Nah, sekarang ini kita akan lihat dulu pengambilan dengan satu lampu. Ya. Nah, begini teman-teman. Kalau kita meletakkan sesuatu di outdoor, ya, di tengah-tengah matahari yang cukup bagus, ya, kita langsung potret, hasilnya bagus. Ya. Kenapa? Karena memang cahaya matahari, cahaya buatan Tuhan itu bagus, gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau mengerjakan pemotretan yang ada di indoor, ya, foto studio, konsep kita adalah konsep bagaimana suasana seperti yang ada matahari itu ya dengan teknologinya itu bisa kita adopsi ke sini, ya. Ingat bahwa pemotretan studio itu adalah pemotretan dikatakan melukis dengan cahaya. Itu semua banyak fotografer bilang begitu. Nah, ini yang akan kita kerjakan, bagaimana kita menata cahayanya. Di samping kita menata produknya, di samping kita menata propertinya, kita juga menata cahayanya, ya. Nah, sekarang sebelum properti itu kita masukkan, kita cek dulu, ya. Kenapa? Karena kalau properti yang akan kita ambil itu properti yang seperti es, ya, masakan, itu setelah keluar kita jarak beberapa menit dia sudah, kalau es pasti mencair, ya. Kalau masakan itu sudah mulai aksesorinya sudah mulai tenggelam, sehingga sebelum kita membuat pemotretan kita cek dulu, ya. Kalau semuanya sudah oke, baru setelah itu produknya kita taruh ke tempat yang akan kita potret. Jadi jangan menaruh produk dulu terlalu lama sementara kita masih mencari sudut pengambilannya, kita masih mencari bagaimana lightingnya. Set dulu semua. Setelah oke, produk baru masuk, ya. Itu ya yang akan kita kerjakan. Oke. Ya. Ini sekarang kita mau mencoba melihat dengan pemotretan satu lampu dulu, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, suasana yang ada di outdoor itu kalau bisa masuk ke indoor, ya, dengan yang lebih minimalis, ya. Kita tata dengan satu lampu, ya. Satu lampu di atas, ya. Kemudian saya akan ambil gambarnya. Gambar ini dikerjakan oleh laptop, ya. Di sini programnya dengan Capture One, tetapi saya output juga di TV supaya kalau kita mengundang klien, ya, dengan kita hadirkan TV ini lebih kita bisa mendapatkan gambar yang lebih besar. Hanya saja bahwa TV ini hanya untuk sebuah posisi. Jadi warna yang akan kita gunakan, yang akan kita kerjakan ini menggunakan warna yang ada di laptop. Ini hanya untuk posisi karena biasanya warna TV itu dia harus kalibrasi dulu, ya. Ini hanya untuk posisi saja, ya. Oke, tujuannya adalah bahwa saya nanti hanya fokus ke objek. Yang lainnya, yang foreground dengan background itu nanti akan kabur. Keunggulan daripada lensa fix dengan bukaan 1,8 adalah seperti itu, ya. Saya akan coba dulu dengan satu lampu dari sini, ya. Kali ini saya menggunakan bukaan maksimal dari ini, ya, diafragma maksimal 1,8. Saya pakai buka semua, ya. Kemudian saya menggunakan ISO di 320, speednya saya menggunakan 125, ya. Kita ambil gambar yang pertama. Ya, ambil, shoot. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini gambar masuk, ya. Kita lihat di sini, ya. Ini hanya dengan satu lampu, ya. Hanya dengan satu lampu kita sudah bisa menghadirkan gambar seperti ini, ya. Ini bagi saya gambar seperti ini sudah cukup, ya. Sekarang ini di dalam kita membuat produksi itu bagaimana kita menggunakan alat seminimal mungkin, tetapi bisa menghasilkan hasil karya yang semaksimal mungkin. Jadi ini hanya menggunakan satu lampu, ya. Tetapi kalau kita menghendaki
supaya ada dimensi lagi, kita lihat di sini ya. Bagian ini saya kepengen ada dimensi sedikit ya, bagian belakang. Makanya lampu yang di belakang ini kita gunakan. Jadi kita menggunakan dua lampu. Bisa minta tolong lampunya dinyalakan, flashnya. Ya, oke, saya cek dulu flashnya ini nyala enggak. Cek, oke, nyala ya. Jadi nanti kita akan membuat sedikit dimensi di sini ya. Sedikit dimensi hanya untuk membuat bagian ini lebih terang ya. Kenapa saya taruh di bagian belakang? Karena kalau kita menggunakan dari depan itu sudah lazim ya. Sudah lazim dari depan gitu ya. Tetapi justru side light ini akan membuat produk kita berbeda. Coba ya kita lihat ya. Sekarang ini dengan kondisi satu lampu biasa, sekarang saya menambahi satu lampu dari belakang lagi. Kita akan ambil berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada dimensi. Di sini ya. Dimensi ini yang kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, nih ya. Ini gelap. Ya. Tetapi dengan kita buat seperti ini, nah, dia lebih terang. Ini yang kenapa saya menggunakan yang namanya dua lampu. Jadi bebas kita bisa menggunakan 3, 4, 5 ya, tetapi kalau dua saja cukup ya kita akan kerjakan dua ya. Dua saja cukup, kita produksi dengan dua ya. Nah, setelah ini semua oke, posisi segala ini semua oke, baru produk utama yang akan kita foto kita taruh di situ ya. Nah, sekarang kita akan menyiapkan produk utamanya, kita taruh di situ. Oke. Ya. Nah, sekarang setelah kita coba tadi di sana ya, sekarang kita akan eksekusi dengan produk ya. Karena ini namanya roti pisang, pisang keju, supaya ilustrasi pernik-pernik di belakangnya ini bisa mendukung ya, ada pisangnya, ada celiping pisangnya, ada kejunya ya. Dan biasanya sekarang ini lagi tren semuanya dikombinasi dengan kopi. Oke, kita nanti akan buat dengan kopi ya. Oke, sekarang kalau kita lihat celipingnya itu, celiping kurang banyak ya. Kalau kurang banyak kita tambah ya. Biasanya ini harus menggunakan kaos sarung tangan ya, sarung tangan. Tetapi karena ini tidak tersedia, oke, cuman ini tidak siap disantap ya. Ini hanya untuk pemotretan ya. Biasanya semua penataan begini menggunakan sarung tangan ya. Oke, setelah itu oke, kemudian coba ya kita lihat bahwa di depan ini kasih pernik-pernik dikit. Nah, ini ya. Nih. Supaya gambar kita sedikit rame ya. Nah, seperti ini. Kita sekarang coba lihat ya ke sana ya. Kita ambil dulu tag pertama. Kekurangannya kita akan revisi ya. Kita lihat, ambil tag pertama. Nah, kita lihat. Nah, di sini. Apa yang terjadi? Bahwa tadi sebelum ada roti ya. Kalau kita lihat ya, sebelum ada roti bagus lightnya. Tetapi setelah ada roti, kita lihat bagaimana flare. Di sini flare, ini rotinya flare. Nah, bagaimana supaya roti ini tidak flare? Berarti diafragma bukaannya di sini nih terlalu membuka ya. Angkanya itu terlalu kecil ya. Berarti ini harus disesuaikan atau flashnya yang kita rubah ya. Kalau saya mau kejar supaya bokehnya ini tetap nyampe, berarti ini tetap flashnya yang berubah ya. Kita sepakat dulu yang kita kejar bokehnya, sehingga flashnya ini yang kita edit ya. Nah, sekarang kita lihat. Saya menggunakan di sini menggunakan kecepatan 125, f-nya 1,8, terus kemudian flash ini yang di atas itu menggunakan 64 ya, 64 ya. Kalau kita lihat ini bisa dihasilkan dari flash ini, bisa juga dihasilkan dari flash samping ya. Kita coba perbaiki dulu dari flash samping ya.
flash samping. Oke. Flash samping saya menggunakan 1/32. Berarti kalau ini dibuat supaya lebih redup, berarti angkanya saya naikkan 1/64 ya. Di sini kita koreksi dari sini ya. 1/32-nya saya rubah jadi 1/64. Ya, kita take lagi sekali ya, ambil dulu. Nah, kita lihat. Nah, dia lebih berkurang di sini. Berarti flare-nya ini dari sana ya. Karena ini masih flare, kita revisi lagi ya. Kita buat tidak 64 tetapi kita jadikan di paling kecil 128 ya. Kita take ulang. Kita lihat. Nah, sekarang ini sudah mulai berkurang. Tetapi ini masih flare, ya, masih flare. Sehingga ya, apa yang harus saya kerjakan? Lampu ini terlalu dekat, ya. Lampu ini terlalu dekat, berarti ini perlu digeser. Ya, coba ditarik dikit, terus geser lagi, geser lagi, geser lagi. Oke, sekarang kita ambil lagi sekali, ya. Nah, kita lihat. Nah, ini sudah oke, cuman masih sedikit flare, berarti lampu yang dari atas kita koreksi ya. Ini kita rubah yang dari atas ya. Kita rubah. Ya, oke ya. Kita take berikutnya. Nah, ini coba dilihat ya. Kita bisa lihat tadi dari hasil yang pertama kita ambil begini ya. Pertama diambil kosong begini bagus ya. Tetapi setelah dikasih produk, wah ini flare ini ya. Terlalu kuat warnanya, cahayanya. Kita turunkan lagi. Nah, seperti ini ya. Ini udah bagus ya. Sekarang kita sudah dapat dimensinya seperti ini. Kemudian kita lihat ya. Sekarang yang kurang, ininya sudah bagus, ini oke. Nah, sekarang kita tuang kopinya ya. Nih, kita tuang kopinya ke sini. Ya. Oke. Kita lihat lagi. Ada yang perlu ditambahkan di sini atau mungkin di sini kasih pernik sedikit ya. Kasih pernik sedikit. Pisangnya, ceriping ya, taruh beberapa begitu, nih ya, kita taruh untuk di sini, berarti ini, nah begini ada ceriping, ya, nah nih, oke. Kalau ambil ceriping yang pecah-pecah begini jangan diambil ya, kita harus ambil yang bagus ya. Nah, kita lihat sekarang. Ya, kita ambil sekarang tag yang terakhir ya. Yuk kita ambil 3, 4. Nah, seperti ini. Ya, ini sudah ada ininya, ada ini ya. Ini kita bisa mendapatkan pemotretan roti namanya pisang keju ya. Ada pisangnya, ada kejunya, rotinya seperti ini ya. Cuman kalau saya boleh menyarankan bahwa roti ini kurang naik ya. Bagaimana menaikkan? Bawahnya perlu diganjel ya. Ini trik-trik yang ada di dalam pemotretan ya. Kalau ini kurang naik perlu diganjel ya. Oke, kita akan revisi, kita akan buat ganjelnya dulu. Oke. Ya. Tadi kita lihat bahwa bagian roti pisang yang kedua ini kurang kelihatan ya. Makanya kita perlu yang namanya bahasa Jawanya itu ganjel ya. Kita ambil karton ya, terus kemudian diganjelkan begini ya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu kita lihat juga di sana pisangnya tidak terlalu kelihatan, bukan pisangnya, tetapi padinya. Padinya kurang kelihatan, berarti padinya ini perlu dinaikkan ya, begini ya. Nah ya, supaya padinya ini lebih terlihat
Ya. Oke, karena percuma kita buat padi, beli padi ya, kalau padinya nggak muncul. Nah, di sini saya sertakan juga mesinnya minyak, ya minyak. Kalau bagian-bagian sana gambar itu rotinya tidak bisa kelihatan mengkilat, maka ini perlu diminyak terus disemir, ya. Tetapi kalau di sana rotinya sudah kelihatan mengkilat dan bagus, itu nggak perlu pakai ini. Kalau kita lihat di situ rotinya sudah mengkilat, jadi kita tidak perlu menggunakan minyak dan disemir, ya. Ini teman-teman, kalau nanti menghadapi kasus-kasus seperti ini, ya, kita perlu menggunakan namanya minyak, ya, diminyaki semua supaya bisa lebih, bahasa Jawanya itu kileng-kileng gitu ya. Nah, oke, ini sudah kita dapatkan gambarnya. Oke, nah sekarang coba dilihat ya. Hati-hati menggunakan kamera dengan lensa bokeh, lensa bukaan 1,8 ya. Ketika kita salah menaruh fokus ya, kita salah menaruh fokus, itu bagian gambar utamanya justru yang kabur, yang bokeh. Makanya fokus ini ke sana harus betul-betul masuk ke roti ya. Kita coba lihat sekarang ya, cek dulu fokusnya ya. Nah, fokus ini ada dua, mau yang di sini atau yang di sini. Nah, saya menyarankan fokus sebaiknya roti yang di depan. Roti yang di belakang merupakan foreground ya, background sorry ya. Jadi ini yang kita fokuskan sehingga arah fokus kita ke sana ya. Nah, ini sudah saya fokuskan. Oke, kemudian kita bidik. Nah, coba dilihat. Roti yang ini lebih menonjol kan? Dia lebih keluar. Karena apa? Kita bandingkan dengan yang ini. Nah, ini datar. Tetapi dengan ini dibuat begini, dia sedikit terlihat ini menjadi sebuah dimensi yang bagus. Nah, satu lagi teman-teman, satu lagi. Warna tutup ini ya. Warna tutup ini kalau saya mau buat sedikit lebih tua, karena di sini apa? Ada lighting di sini, ada light ini ya, dari samping di sini. Sehingga warna ini kalau bisa lebih gelap sedikit, dia akan lebih bagus ya. Kita coba ya. Sekarang kita punya minyak ya, ada minyak. Kemudian ada kain ya. Kita ambil sedikit kain minyaknya di sini ya. Sekarang kita coba poles tutupnya ini ya. Tutupnya ini kita poles nih. Nah, dia akan lebih coklat kan nih ya. Dia akan lebih coklat. Ini warna ini akan punya pengaruh yang sangat signifikan ketika di pemotretan ya. Nih ya. Nah, ini coklat nih ya. Kita kasih minyak ya. Nah, kalau teman-teman mengharapkan warna dari kayunya ini warna gelap ya, ini harus diolah ya. Ini kita kasih minyak ya. Terus sekarang kita tata ulang di sini ya, seperti ini. Nah ya, sekarang kita coba bandingkan ya, yang polos begini sebelum dikasih minyak dengan setelah kita kasih minyak ya. Oke. Nah, kita lihat. Nah, dia lebih gelap kan? Nah, ini hal yang sama akan kita bisa lakukan terhadap semua properti ini. Properti dari kayu ketika ada sentuhan minyak, dia menyerap sehingga cenderung lebih gelap. Nah, ini yang akan menjadi pilihan kita ya. Tapi sebelum kita kasih minyak, kita ambil dulu yang polos ya, yang original. Kemudian kalau kita mau kasih editing dengan menggunakan minyak supaya itu bisa terlihat lebih gelap, baru kita kasih minyak. Jadi ini proses pemotretan dengan menggunakan hanya dua lampu flash ya, dua lampu flash dengan
ukuran semuanya dengan kekuatan 1/128. Di sana 1/128 juga. Kita menggunakan bukaan diafragma maksimal punya lensa ini 1,8, dengan harapan adalah bagian-bagian belakang ini yang tidak menjadi fokus bisa bokeh istilahnya ya. Ini bisa kabur. Terus kemudian kita menggunakan speednya 125. Kenapa 125? Kita cari amannya. Seringkali orang motret itu nekannya begini loh, des gini. Nah, ini kalau speednya speed yang lambat ya, sementara tripodnya ini tidak kuat, dia goyang, akan menghasilkan gambar yang kabur. Seringkali loh, kenapa kamera saya sudah bagus kok gambarnya kabur? Karena pada waktu nekan itu agak gaya gini loh. Nah, ya ini gerak dia ya. Jadi itu berbahaya. Saya menggunakan speed 125 supaya lebih aman ya. Ini kita menggunakan memotret roti pisang keju dengan properti ada pisang, ada keju, ada ceriping pisang. Nah, teman-teman lihat di sini. Saya tadi kan menyarankan sebelum semuanya itu dipotret, sebelum semuanya ditata, ambil dulu ya. Kita lihat di sini ya. Coba kamera bisa fokus ya. Karena ini menggunakan yang namanya gelas yang dari kayu ya. Coba dilihat ini. Ini sudah mulai rembes ya. Kopi yang di sini rembes ya. Ini karena apa? Karena sudah terlalu lama. Sudah terlalu lama. Jadi kalau kita mau membuat seperti ini, potret dulu semua. Semuanya fix, lighting fix, penataan fix, baru ini air turun. Seret, ambil sekali selesai ya. Tapi kalau kita terlalu lama, ini ya, ini buat saya ini tidak enak sudah. Itu sudah rembes begini. Lah kalau kayak gitu bagaimana? Iya, sekarang siasatnya adalah semua di situ kita sekarang kasih kopi ya. Tadi ada kuas apa namanya? Kuas. Ini nih. Ya, oke. Sorry. Nah, ini supaya bagian ini bisa rata ya. Nah, ini ya. Ini kita ratakan. Nah, ini. Biar warnanya bagus. Kalau enggak belang begitu ya, wah ini enggak enak ini. Ya meskipun semuanya bisa diedit ya, tetapi biasakan jangan karena bisa diedit terus semuanya diedit gitu ya. Sedapat mungkin itu kita menghasilkan gambar yang sudah maksimal. Editing itu sedapat mungkin sedikit sekali ya. Oke. Nah, nih. Ya. Nah, coba kita lihat ya sekarang. Nah, ini ya. Ini ada belang-belang ya. Sekarang kita sudah ratakan itu semua. Kita ambil yang berikutnya. Nah, kita lihat. Nah, ininya rata semua. Ya. Dia lebih rata. Ini teman-teman, kalau buat produksi yang kaitannya sesuatu yang bisa bergerak dalam artian rembes, air mencair, kejunya meleleh. Nah, itu harus ditata sejak awal, semuanya perfect dulu, jebret oke, baru barang masuk ya. Ini kita pengambilan yang kedua dengan menggunakan produk roti pisang keju. Saya menggunakan background kayu ya. Kayu ini menggunakan printing ya, laser ya, printing. Kita pakai bahannya namanya laser ya, printing dengan pilihan kayu yang kita kehendaki, kita print untuk menjadi latar belakang. Karena untuk mencari kayu yang seperti ini, wah itu sulit ya. Kita lebih baik mencari file, kemudian kita print untuk menjadikan latar belakang ya. Begitu teman-teman untuk produksi kita yang kedua. Nah, sekarang ya, dengan saya geser sedikit begini, bagaimana efeknya? Ya, kita mau sekali lagi memotret dengan tanpa properti yang macam-macam. Jadi spotnya cuma di produk ya. Nah, untuk ini saya menggunakan bagian bawahnya ini bersih ya. Memang ada dua pilihan
dua pilihan, pertama menggunakan tekstur atau bersih. Nah, saya untuk yang kali ini tadi kita sudah dua kali, yang satu menggunakan monitor ya, kemudian yang kedua menggunakan berbagai macam properti. Sekarang ini kita menggunakan dasar yang bersih. Nah, untuk bisa menghasilkan dasar yang clean, itu bagian bawah saya kasih lampu, itu bisa diambil ya, kasih lampu flash. Karena ini menggunakan akrilik susu dengan kaca, ketika kita kasih akrilik flash, ada flash dan kita bidikan ke atas, bagian ini menjadi putih. Jadi putihnya ini bukan karena putih warna akriliknya ataupun warna kacanya, tetapi karena flash yang ada di bawah dia memantul ya, bukan memantul, memancarkan cahaya dan keluar ke arah ini ya. Jadi ada flash itu satu, kemudian ada satu lampu lagi di atas. Lampu ini untuk membuat penerangan garis. Jadi kalau ini dibilang ini adalah merupakan penerangan utama ya, penerangan utama ya. Terus yang di samping ya, ini saya menggunakan yang namanya, kembali lagi ya, ada yang namanya cahaya dari belakang ya. Nah, ini tadi kita mencoba untuk menata dengan adanya properti ini. Kita kasih properti seperti ini, ternyata tidak terlalu bagus diambil, makanya lebih baik kita skip, kita fokus hanya menggunakan yang namanya produk saja ya, produk saja kita fokus, kita hilang. Nah, ini barang-barang yang ada di sini kita harus inggirkan supaya apa? Supaya tidak menghalangi light ini keluar ya. Ini bisa lurus kemari ya. Terus pada waktu menata, sebelum dibuat seperti ini, saya tadi coba tata dulu dengan produk ini ya. Produk ini saya taruh, tata dulu, semua lightingnya sudah oke. Terus setelah itu kita ambil, kemudian nanti kita bisa ambil, setelah ini ditata bagus lightingnya, baru kita kasih produk yang sudah seperti yang akan kita pakai. Nanti ini masih akan ada mayones ya, mayones. Ini nanti mungkin mayones kita akan kasih terakhir. Karena apa? Ketika kita kasih mayones begini ya, kalau itu mayonesnya pada waktu kita membuat gambar di sini itu tidak bagus, berarti produk ini gagal ya. Produk ini sudah tidak bisa dipakai, kita harus ambil ulang ya, sehingga kalau bisa itu merupakan bagian yang terakhir ya. Ini ambil dulu. Nah, sekarang kita akan lihat lagi dengan produk seperti ini ya. Lampu di atas, lampu di samping, lampu di bawah. Kita mau ambil yang pertama ya. Kita lihat. Fokus saya arahkan kemari ya, kemari ya. Ya, kita ambil. Nah, kita lihat. Ini kalau kita lihat, nah di sini dimensinya sudah oke ya. Ini dapat, lightingnya dapat ya. Ini bisa, saya pikir ini untuk tag ini sudah cukup. Kalau kita mau lebih keluar lagi warnanya, ya paling lampu yang di belakang ini yang saya naikkan ya. Coba kita set ulang ya dengan lampu yang di belakang. Lampu yang di belakang coba kita cek dulu ini serinya nomor berapa. Ini yang C ya, yang C. Oke ya, C nya kita tambah. Ini saya buat 1/32 sekarang ya, tadi sebelumnya 1/64 ya. Ini supaya lebih terang, kita coba cek, kita lihat. Nah, dia lebih terang kan ini. Jadi dia mempunyai dimensi yang menunjukkan crispy-nya ya, menunjukkan lekuknya ya. Nah, tinggal terserah suka yang seperti ini atau suka yang seperti ini ya. Kalau saya lebih senang yang begini ya, tidak terlalu terang seperti ini. Tetapi ada yang suka yang model-model yang terang seperti ini ya. Jadi untuk pengambilan ini ya, kita sudah selesai hanya dengan menggunakan single plate, single product, tanpa properti apa-apa ya. Ini selesai, nanti tinggal pada waktu kita pakai untuk kebutuhan menu, ini bisa di crop lagi ya. Atau kita mau crop lagi di sini,
berarti saya harus maju, ya. Saya harus maju. Ya, oke, ini sudah. Saya ambil ulang. Nah ini teman-teman, ya, lensa 85 mili itu juga punya apa namanya, range, jarak, ya. Terlalu dekat dia juga akan tidak bisa untuk autofokusnya tidak terlalu jalan, ya. Jadi saya kembalikan lagi ke semula. Ini take ulang. Nah ini, ya. Tadi saya coba buat sedikit lebih dekat. Ternyata nggak mau bidik dia. Nggak mau bidik karena terlalu dekat. Jaraknya ini terlalu dekat. Berarti saya tetap harus mundur lagi sedikit supaya bisa diambil pemotretannya. Oke. Ini cahaya spotnya ke sana kelihatan ya, ini ya, apa, arah merahnya ini terlihat dari syuting ya. Ya, oke. Nah ini, ya, ini pemotretan dengan menggunakan sebuah cara di mana kita menggunakan light dari bawah, ya. Ini jadi project kita yang terakhir, ya. Oke. Ya, itu tadi teman-teman sekilas dari kita belajar untuk membuat produksi fotografi. Nah, kita tadi belajar dengan menggunakan peralatan yang sangat sederhana, ya. Dengan satu lampu LED ini itu bisa diganti dengan lampu neon, ya. Cuman buatin box gitulah, buatin box, kasih apa namanya, paper, ya, kalkir itu, taruh begitu untuk membuat produksi bisa. Tidak harus beli lampu seperti ini, beli lampu bolam LED itu aja cukup, yang 25 watt, yang 50 watt itu, ya, untuk menjadi sumber cahayanya, ya. Tadi kan kita pertama belajar dengan menggunakan latar belakang TV, ya. TV kita pakai sebagai latar belakang. Kemudian hanya menggunakan satu lampu LED. Kemudian yang kedua, kita tadi belajar hanya dengan dua lampu LED, ya, untuk membuat sebuah pemotretan yang cukup rumit. Apa? Propertinya banyak. Kita hanya dengan dua lampu. Dan hari terakhir kita closing, kita menggunakan flash. Flash ini juga kita tidak pakai lampu studio yang besar, lampu studio yang mewah, itu enggak. Kita hanya pakai flash kecil saja. Cuman kita menggunakan 3 karena satu itu kita pakai untuk dari bawah, ya. Nah, ini loh teman-teman. Jadi cobalah kita itu memanfaatkan apa yang kita punya. Sesederhana apapun yang kita punya, kita maksimalkan untuk menghasilkan hasil yang terbaik. Jangan begini, wah lah peralatan saya kurang kok, wah lah saya kurang ini kok, saya kurang ini. Justru pakailah apa yang ada, hasilkan maksimal. Ketika kita bisa menghasilkan maksimal, kita dapat kerjaan, kita dapat project, kita bisa investasi untuk membeli alat, ya. Cuman memang untuk fotografi tidak ada fotografi itu hanya sekedar teori. Oh, ini nanti dipotret, dibayangkan, nanti saya taruh sini, lampunya taruh sini, jebret gitu, tidak bisa. Fotografi adalah banyak praktek, banyak mencoba. Nah, kalau kalian banyak mencoba, meskipun dengan peralatan yang sangat sederhana, pasti bisa, ya.
Karena dengan banyak latihan kalian akan menemukan trik. Ketika dengan banyak kalian menggunakan shoot, semakin banyak shoot yang kalian hasilkan, kalian akan mempunyai feeling, ya. Oh, kalau begini ini kurang bagus, kalau begini kurang bagus. Sehingga apa? Hanya dengan peralatan yang sangat sederhana bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Kalau peralatannya bagus, semuanya hebat-hebat, hasilnya hebat, ya wajar. Tetapi kalau peralatannya minim, alatnya juga minim, hasilnya bagus, itu yang luar biasa. Dan kalian semua, teman-teman mahasiswa, pasti bisa. Banyak latihan, banyak mencoba, banyak dengar saran, ya. Jangan terus kalau dikritik terus, waduh mah, saya kalau motret selalu dikritik. Saya kalau motret, saya selalu tanya sama anak saya, bagaimana menurutmu, ya? Karena dia anak muda, saya sudah cukup senior dalam hal usia. Range-nya anak muda seperti apa? Saya harus tanya. Kalau dia menyarankan, wah ini tidak bagus, ini sudah out of date, saya harus berubah. Dengar saran, ya. Banyak latihan, banyak praktek, banyak mencoba, banyak lihat produk-produk yang ada di Google maupun di YouTube, dengar saran-saran, pelajari, pasti bisa. Demikian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman Viskom Fotografi.